Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Kakang Kabila dalam program Suara Jakarta. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan silaturahmi kerja nasional yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 2013 ini. Seperti apa liputannya? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Jakarta. Pemirsa Suara Jakarta, pada tanggal 20 Desember 2013, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI telah melaksanakan silaturahmi kerja nasional dengan tema Gerakan Ekonomi Indonesia Baru. Acara yang bertempat di Jakarta Convention Center ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Ketua MPR, Menko Perekonomian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kehutanan, pejabat lembaga tinggi negara dan beberapa tokoh nasional seperti B.J. Habibie dan Adi Sasono. Dalam sambutannya, Budiono menyampaikan jika sistem ekonomi sosial dan demokrasi berjalan setara, maka kualitas pembangunan Indonesia akan lebih bermanfaat. Berikut petikannya. Dua situasi yang menghasilkan suatu proses kehidupan, proses kebijakan yang berbeda, bahkan sangat berbeda. Di masa Orde Baru, dan ini diakui sebenarnya oleh banyak pakar di dalam dan di luar negeri, Orde Baru merupakan salah satu contoh keberhasilan pembangunan Indonesia. Ini direkam di berbagai sudut. Pertumbuhan ekonomi yang baik 7% plus setiap tahun selama 30 tahun. Indikator pembangunan manusia, pakai kesehatan, pendidikannya meningkat, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain juga dicatat bahwa bersamaan dengan keberhasilan pembangunan itu ada defisit, ada kekurangan, yaitu public accountability, democratic accountability. Satu sisi ada plus hasil pembangunan, di sisi lain ada minus public accountability. Sementara mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga juga memberikan sambutan. Beliau mengatakan bahwa pembangunan ekonomi bangsa akan berhasil apabila mengandalkan SDM berkualitas, yaitu yang produktif, terampil, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu diperlukan implementasi atau P7. Berikut liputannya. Saudara, bangsa Indonesia dari dahulu kala dan digaris bawahi oleh undang-undang dasar mengandalkan masa depan pada sumber daya manusia terbarukan. Dari dulu kala cuman orangnya, masyarakat yang kaya sumber daya alam itu selalu menjadi sasaran. Sebelum adanya revolusi industrialisasi yang mulai di Eropa,
itu ekonomi dunia pada umumnya khususnya yang berkembang di Eropa itu sangat ditentukan oleh negara yang tepat. Proses pendidikan yang sesuai dengan permintaan masa. Nanti saya jelaskan. Ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan berguna. Penyediaan lapangan kerja. Lapangan kerja itu adalah tempat sarana untuk orang yang terampil dan beriman dan takwa bisa berkembang menjadi unggul. Kalau dia pun berbakat, terampil dan iman takwa kualitas dikatakan nganggur, frustrasi Pak, tidak bisa. Upacara pembukaan Silaknas ini dihadiri juga oleh pengurus ICMI daerah seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo, yaitu Ketua Umum ICMI Majelis Wilayah Gorontalo, Ibu Profesor Winarni Monoarfa, dan Wakil Ketua 1 ICMI Majelis Wilayah Gorontalo, Dr. Syamsu Kamarbadu. Profesor Winarni Monoarfa ketika ditemui di sela-sela acara mengatakan, program dan peran penting ICMI sangat selaras dengan program Pemprov Gorontalo seperti mengutamakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur dan keempat ekonomi rakyat. Sehingga menurut saya kita ke depan bahwa memang Provinsi Gorontalo ini harus bertahap ya, beralih dari resource base ya kepada innovation base. Nah, ini dalam rangka untuk tadi dikatakan untuk meningkatkan ada nilai tambah value added ya. Karena memang seperti yang disampaikan, jagung Gorontalo saat ini hanya diproduksi, dijual. Tetapi yang belum berkembang itu adalah minimal industri menengah. Ini karena masalah kita masih banyak, Pak. Misalnya masalah infrastruktur, ya, listrik. Ini bertahap kita selesaikan. Yang kedua adalah akses dari sisi permodalan. Juga Gorontalo saat ini berkembang. Sudah ada 19 bank, Pak Ilham. Dari sisi pertumbuhan ekonomi juga Gorontalo memberikan kontribusi nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo saat ini 7,6 ya, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi memang masih ada gap kepada pendapatan masyarakat. Masyarakat miskin kita masih di atas nasional. Saya kira dengan adanya akselerasi khususnya untuk akses ya dalam segala hal, insya Allah dengan tambahan dari pemikiran-pemikiran teman-teman ICMI, kita berharap dan kita optimis bahwa insya Allah Gorontalo akan maju dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi keseluruhan secara nasional. Ya, terima kasih. Dr. Syamsu Kamarbadu juga menambahkan bahwa ditinjau dari aspek pendidikannya pun peran ICMI sangat besar. Ini terlihat dari beberapa tokoh akademisi Gorontalo yang juga merupakan kader ICMI. Gorontalo punya niat yang serius untuk bagaimana membangun ICMI ke depan, tetapi juga di samping itu juga apalagi tema yang dibawa sekarang ini sangat menantang, terobosan gerakan baru ekonomi Indonesia, dan saya pikir menjadi tema yang sangat menantang untuk bagaimana kita berpikir bersama, kita bisa mengundang semua elemen masyarakat dan terdepannya adalah ICMI ya, di dalam rangka itu membangun ekonomi kerakyatan dan semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Dari segi pendidikan sendiri khususnya Gorontalo, seperti apa ini peranan ICMI? Kita bisa lihat aja sekarang juga pengurus-pengurusnya kan, pertama dari segi kepengurusan UNGM paling banyak juga di situ, Universitas Negeri Gorontalo, dan tentu saja juga ICMI itu kan sudah lama juga bergerak di bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Karena memang juga organisasi ICMI ini kan tidak lepas juga dari kecendekiawanan. Kalau kita bicara kecendekiawanan ya bicara tentang SDM, bicara tentang pendidikan, nah itu. Dalam wawancaranya bersama tim Suara Jakarta, Ketua Presidium ICMI Dr. Ilham Habibi memberikan pandangan, khususnya terhadap pembangunan ekonomi Gorontalo. Beliau berharap Gorontalo mempunyai universitas berbasis teknologi yang dapat mendukung perkembangan industri di Gorontalo. Pendidikan mungkin nanti ada spesialisasi daripada universitas-universitas dan sekolah tinggi yang berada di Gorontalo ke bidang-bidang yang telah diputuskan akan menjadi unggulan Gorontalo. Ya, Gorontalo tidak mungkin bisa unggul di segala bidang. Mungkin perlu dipilih 1, 2, 3 jenis produk yang mau dikembangkan ke depan.
Misalnya terkait dengan jagung, mungkin jagung bisa jadi pakan bisa diberi kepada ternak dan sebagainya. Saya tidak tahu ya, ini kan perlu diputuskan oleh pimpinan-pimpinan di Gorontalo. Tapi visi itu perlu ada, perlu realistis dan perlu digapai dengan mulai bekerja sesuai dengan visi tersebut secara sistematis tapi jangka panjang. Tidak ada yang tadi kan Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik kita telah menyatakan kita saat ini memang sayang didominasi oleh pemikiran yang terlalu jangka pendek. Jadi untuk dari segi politik itu biasanya hanya berpikir dari pemilu ke pemilu ya. Tapi itu sebetulnya salah karena tidak mungkin kita bisa membangun negara kita dalam waktu 5 tahun terus kita seolah kalau pimpinannya berganti kita ubah lagi, mulai lagi 5 tahun lagi. Ya tidak bisa. Ya itu ada semacam rantaian keputusan-keputusan yang harus konsisten satu sama lainnya sehingga kita bisa mencapai tujuan jangka panjangnya. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Ya. Nah, pemirsa, demikianlah laporan kami mengenai Silaturahmi Kerja Nasional ICMI 2013. Dari Jakarta Convention Center, Kakam Kabila Ahmad Hudori, Suara Jakarta.